Geger sosok Widya yang tiba-tiba muncul bak pahlawan kesiangan. Namun dengan asal-usul yang tak jelas seperti datang dari dunia antah berantah, bicara lantang dan berani soal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Suara Widya melalui sosial media menjadi sorotan banyak pihak lantaran terdengar seperti singa mengaum di padang gurun, menggentarkan, namun tak berani memunculkan diri di alam nyata, masih sebatas di jagat maya. Hebohnya, Widya berani menyentil nama-nama beken, tak hanya tim Hotman 911, tapi juga pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Kamarudin Simanjuntak, Kapolri, bahkan institusi kepolisian. Tak kalah gegernya, Widya bicara lantang soal bukti CCTV di TKP kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lantas, seperti apa tanggapan Kamarudin Simanjuntak, Hotman Paris, hingga tim hukum Hotman 911, serta tim kuasa hukum Peggy Setiawan atas pernyataan Widya yang lantang? Benarkah mereka sependapat Widya harus diburu pihak kepolisian untuk diperiksa atas semua pernyataannya? Apakah itu didukung bukti atau hanya sekedar persepsi belaka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan munculnya sosok Widya yang tiba-tiba bicara dengan berani dan lantang di sosial media terkait kasus pembunuhan pasangan kekasih di Cirebon, Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Entah siapa dan dari mana ia muncul, Widya hadir bak petir menyambar di siang bolong. Sejauh ini ia hanya muncul di jagat maya. Dengan pernyataannya yang menohok, tak hanya menyentil tim kuasa hukum Hotman 911, termasuk sang pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, bahkan menyentil Kapolri sekaligus institusi kepolisian. Widya bahkan menyinggung soal bukti CCTV di TKP kasus pembunuhan Vina dan Eki agar dibuka, tidak disembunyikan terus, yang menurut Widya akan membuat terang kasus ini. Meski Widya tampak berani dan bicara lantang dan sejauh ini tidak menunjukkan satu bukti sekalipun, namun ia masih bersembunyi di balik tabir jagat maya dan belum berani muncul di dunia nyata. Sehingga banyak netizen menduga Widya hanya hadir dengan misi tersembunyi, entah numpang tenar atau memiliki misi terselubung lainnya. Seorang putri yang sekarang ini menjadi hakim, bukan pengacara, karena dia telah memvonis yang namanya Peggy Setiawan, seorang kulit bangunan, bahwa dialah pelakunya. Tapi yang namanya putri tidak bisa membuktikan mana buktinya bahwa Peggy Setiawan itu adalah positif pelakunya. Mana bukti CCTV-nya yang sudah diumpetin? Untuk kepada Kapolri rakyat Indonesia ini, coba perintahkanlah. Indonesia butuh kejujuran. Indonesia lagi menunggu-nunggu deg-degan. Ada satu rahasia, suatu bukti yang amat itu ya jelas ya, terutama dari CCTV itu. Tolong dibongkarlah Pak Polisi, Pak Kapolri, tolong. Indonesia ini agar selesai. Kalau Bapak udah bongkar itu, ya bongkar bukti itu Pak, yang masih disimpan itu, tolonglah kasih taukanlah. Jangan beribet dah, ya. Mau mikir teman itunya, teman ininya, nggak enak sama jenderal itu, nggak enak sama jenderal ini. Mending Kapolri tegaskan saja itu ke publik. Bukti
yang disimpan oleh polisi itu. Di sisi lain, pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak juga melihat sosok Widya yang belakangan ini tiba-tiba muncul dan dinilainya sebagai orang yang cukup tahu tentang informasi seputar kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 8 tahun silam. Hingga Kamarudin menduga bahwa sosok Widya ini bisa saja dikategorikan informan atau narasumber yang memiliki banyak informasi terkait kasus ini. Karena itu, menurut Kamarudin, sosok Widya harus diperiksa pihak kepolisian Polda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan informasi yang disampaikannya melalui sosial media. Dan jika ada ketidakbenaran dari informasi yang disampaikan Widya, ia sendiri harus berani mempertanggungjawabkan hal tersebut. Saya melihat dia itu, pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Termasuk juga dia mengomentari saya. Nah, gitu loh. Jadi, ya harus diperiksa dia apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Kalau saya melihat dia banyak mengamati seperti Kapolri. Kemudian membuat penjelasan. Kalau menurut saya masih perlu diverifikasi tentang pengetahuannya dia itu. Tapi layak nggak dia ini diperiksa juga Bang dalam kasus ini? Layak. Tapi masalahnya kita nggak tahu siapa dia. Karena hanya fotonya yang marak mengomentari pejabat negara, tapi tidak tahu siapa itu. Kemana keberadaannya? Apakah orang Indonesia? Apakah orang luar negeri? Nah, katakanlah orang Indonesia tapi di luar negeri kan gitu. Kalau saya melihat dia itu ya hanya kata-kata dia aja. Karena dia tidak mungkin datang ke penyidik kan. Tapi dia memberikan ulasan-ulasan dan disertai dengan video gitu. Pihak kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang tergabung dalam tim Hotman 911, Dewi Intan juga sepakat dengan Kamarudin Simanjuntak bahwa sosok Widya juga harus diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat terkait apa yang telah ia sampaikan di sosial media. Siapa tahu bisa membuat terang kasus pembunuhan Vina dan Eki yang bak mengurai benang kusut ini. Karena menurut Intan Dewi, jika kesaksian Widya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka komentar Widya justru akan semakin memperkeruh suasana di tengah penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon saat ini. Dan jika Widya punya bukti atas apa yang diutarakannya dan punya niat baik untuk mengungkap kasus ini, serta jika berani ia diminta Dewi Intan untuk mendatangi Polda Jawa Barat untuk memberikan keterangan disertai bukti-bukti yang akurat. Menurut kami ya siapapun yang bisa memberikan kesaksian atau bisa memberikan titik terang dalam kasus ini, ya harusnya kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya berbicara di media sosial. Silahkan datang ke Polda Jabar. Justru Polda Jabar sudah membuka hotline untuk kasus ini. Silahkan apa yang betul-betul mereka ketahui dan apakah itu bisa dipertanggungjawabkan dan apa buktinya. Sehingga kasus ini juga tidak menjadi kemana-mana gitu loh. Kalau memang dia punya bukti, punya saksi yang kuat, punya argumen yang kuat, silahkan datang ke Polda Jabar. Jangan hanya bercuap di media sosial. Itu justru membuat argumen-argumen netizen jadi kemana-mana gitu ya. Kami tidak menutup akses gitu. Kalau memang Bu Widya merasa ada kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan, ya silahkan. Ya kan, berunding dengan kami, itu bisa membuat titik terang kasus ini atau enggak. Ya kalau memang bisa, ayo sama-sama kita pertanggungjawabkan di Polda Jabar. Seperti itu, jangan hanya berucap-berucap di media sosial aja yang akhirnya menggiring opini yang jadi kemana-mana gitu. Terkait ocehan sosok Widya di sosial media, kuasa hukum Peggy Setiawan yaitu Tony RM juga mengaku mendengar pernyataannya di sosial media. Ia menilai kemunculan dan pernyataan Widya di sosial media terbilang berani, lantang dalam berbicara, dan to the point, hingga menyinggung nama Putri Maya Romantir
dan juga pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Menurut Tony RM, seandainya apa yang disampaikan Widya ini benar, lantas ia juga mempertanyakan dari mana ia. Apakah Widya juga mempunyai informasi yang akurat atau apa yang disampaikannya itu hanya sebatas spekulasi? Terkait hal tersebut, selaku kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengaku tak bisa menanggapinya secara hukum. Dan sangat lantang, to the point ya, to the point, sampai menyinggung Ibu Putri ya, tim Hotman, kemudian menyinggung Hotman juga kan. Ya, saya tidak bisa menanggapi secara hukum ya, tapi saya melihatnya begini. Justru saya mempertanyakan atau bertanya-tanya dari mana Ibu Widya itu, kalau seandainya yang disampaikan itu benar, dari mana informasinya, dari mana datanya, kan begitu. Apakah memang mempunyai info yang akurat ya, atau bagaimana, atau itu hanya spekulasi? Nah, saya belum tahu ya. Nah, tetapi kalau kemudian dihubungkan dengan Linda ya, Ibu Putri itu, mungkin ya pada saat Linda diperiksa di Polres Cirebon Kota itu kan didampingi ya oleh Ibu Putri, mungkin dianggapnya sebagai kuasa hukumnya ya. Tapi waktu saya pernah komunikasi sama Ibu Putri, saya tanyakan, memang dia bukan kuasa hukumnya ya. Waktu saya tanyakan itu, hanya mendampingi, tapi saya nggak tahu ya, apakah memang kuasa hukumnya atau tidak ya. Tapi yang jelas sih sepertinya ya, karena Ibu Putri mendampingi Linda waktu di pemeriksaan di Polres Cirebon ya. Sementara Ibu Putri juga sebagai kuasa hukumnya keluarga almarhumah Vina kan, mungkin gara-gara itulah kemudian netizen ya rame-rame mencurigai Ibu Putri ya, mungkin ya. Jadi kalau substansi sih saya tidak mau menanggapi ya, karena apa yang disampaikan Ibu Widya ya mengenai Putri dan Linda, mengenai ke Pak Hotman, itu saya tidak tahu ya apakah Ibu Widya itu mempunyai data atau tidak ya. Saya tidak mau menanggapi itu. Heboh sosok Widya kembali suarakan pandangannya terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang kini makin bergulir panas, hingga menyinggung Putri Maya Romantir, tim kuasa hukum Hotman 911. Lantas, seperti apa pula kritik pedas Hotman Paris terhadap sosok Widya yang muncul seperti pahlawan kesiangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kemunculan sosok Widya ikut nimbrung bicara soal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu, hingga mengkritik langkah-langkah Hotman Paris membuat Hotman pun mau tak mau menyampaikan kritik pedas. Menurut Hotman Paris, apapun yang disampaikan oleh Widya dinilainya tidak tepat sasaran. Hotman Paris menganjurkan Widya untuk lebih baik menyampaikan apa yang dibicarakannya kepada instansi terkait seperti Menko Polhukam dan Presiden Joko Widodo, tidak hanya berani berkoar di sosial media agar adanya progres dalam menangani kasus kematian Vina dan Eki Cirebon. Satu kata buat pengacara kondang, buat pengacara miliarder, katanya yang namanya kasus Vina ada misterinya, katanya tidak bisa diselesaikan, harus melalui tim apa itu ya, melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok, periksa aja itu Ibtu Rudiana. Kenapa ada yang
membelain Ibtu Rudiana nih, ya, keluarganya, orang-orang yang terkait di yang namanya suapnya Ibtu Rudiana. Terus kemudian mengundurkan diri dari kasus ini. Kemarin garang sampai ke langit ketujuh, ya kan? Sekarang lobet, ya toh? Artinya apa itu? Ada apa dengan kalian? Gampang, Pak. Tinggal ambil kembali, perintahkan oleh Kapolri, orang yang berwenang tertinggi di negara kita ini. Tinggal tanda tangan, instruksikan segera. Periksa kembali itu Ibtu Rudiana, ya, berserta jajarannya. Ada apa ini? Ya kan? Murnikah itu dibilang pembunuhan? Murnikah itu kecelakaan? Tidak, ya kan? Masa 9 tahun berjalan, kasus ini nggak tuntas? Kata siapa harus membentuk yang namanya lembaga agar bisa di pengadilan? Ya, ini kan udah dilimpahkan ke kejaksaan karena nggak mampu kan, misteri itu kan. Kalau andai saja penguasa kita ini taringnya panjang seperti Widya, bisa ringan kok. Tinggal perintahkan, instruksikan kepada Polri, Kapolri dan jajarannya seluruhnya. Jangan pandang bulu, jangan melindungi jenderal. Ya, itu untuk Kapolrinya. Tinggal perintahkan, tanda tangan presidennya. Perintahkan, panggil kembali Ibtu Rudiana. Titik. Gampang kan saya bilang? Hanya saja tinggal bagaimana Kapolri kita dan tanda tangan dari presiden. Unjuk taring sepanjang-panjangnya. Jangan dilindungi jenderal-jenderal tersebut. Oke? Kenapa? Kayaknya ada udang di baling bakwan deh. Halo Bu Bacot Ibu Widya. Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah. Bacotnya diarahkan ke Komisi 3 DPR agar ikut bersuara tentang penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan kepada Menko Polhukam agar Menko Polhukam juga kasih perhatian atas kasus ini. Bacotmu tolong diarahkan ke Pak Jokowi agar Pak Jokowi segera bentuk tim pencari fakta. Tanpa itu, bacotmu itu nggak ada gunanya ngomong tiap hari di medsos hanya untuk mencari follower. Ya, harus ada jalur resmi. Tanpa itu misteri Vina ini tidak akan terbongkar. Sekarang ini targetnya hanya satu, untuk memuaskan masyarakat. Ya, adili Peggy divonis, pasti kasusnya selesai. Yang 2 DPO akan menjadi hilang begitu saja, tidak ada akhirnya cerita itu. Sekaranglah waktunya, kamu jangan berkritik-kritik orang melulu, arahkan ke lembaga yang berwenang. Dan nggak ada gunanya kau kritik-kritik Hotman, lu nggak ada apa-apa karirnya dibandingkan Hotman kalau bidang hukum. You are nothing, oke? Ya, karena saya tahu something wrong, makanya keadilan sekarang di tangan Pak Jokowi. Melihat runyamnya proses hukum atas kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam, membuat Hotman Paris Hutapea telah meminta Presiden Joko Widodo agar membentuk tim pencari fakta independen yang beranggotakan ahli hukum dari berbagai kampus ternama. Pernyataan itu dilontarkan Hotman setelah ada kabar bahwa ayah almarhum Eki, yaitu Ibtu Rudiana, diperiksa oleh Propam Mabes Polri. Hotman Paris mencurigai ada manuver untuk tidak mengungkap kasus ini secara menyeluruh dan hanya akan mengadili sosok Peggy Setiawan di pengadilan. Entah berujung dinyatakan bersalah ataupun tidak bersalah. Sementara sejumlah kejanggalan yang muncul selama ini terkait DPO dan sebagainya akan dikubur begitu saja. Yang arahnya kemungkinan besar bapaknya Egi akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Ya, makanya saya bilang ada apa? Itu yang saya nggak tahu. Nah, cukup ya. Benang merahnya ada di bapaknya. Antara lain, dia lebih tahu banyak masalahnya. Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi.
Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintahkan Polri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu. Kasus Vina sampai hari ini target penyidik itu hanya satu, yaitu Peggy. Jadi kalaupun nanti disidangkan, yang diadili hanya satu, yaitu Peggy. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena 2 dari DPO dianggap fiktif. Makanya saya dari tim Hotman 911 mengusulkan kepada Pak Jokowi, ini tidak bisa lagi dengan pro justisia hanya dengan memakai hukum acara pidana. Di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif. Kok sekarang mengatakan fiktif? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.